Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Nazafa, NIM 1933-2005. Baiklah, saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang perubahan dalam tari. Perubahan sosial. Sile Galombang termasuk sile tua Minangkabau yang biasanya dimainkan pada saat upacara pernikahan, penyambutan tamu, dan saat upacara adat lainnya. Dalam sile Galombang, biasanya dimainkan oleh dua kelompok secara bersamaan dengan menggunakan sile langkah 4 di dalamnya sebagai langkah dasar sile tua Minangkabau. Dalam kedua kelompok ini, dipimpin oleh seorang tuo atau guru yang lainnya mengikuti langkah dari tuo tersebut dengan pasangan mereka sendiri. Terjadinya suatu proses perubahan pada masyarakat diakibatkan adanya faktor yang mendorong sehingga menyebabkan timbulnya perubahan sile Galombang pada upacara perkawinan masih diakui keberadaannya, yaitu dengan adanya grup seni budaya Minang. Proses pelaksanaan silek Galombang yaitu gerakan pertunjukan menggunakan bunga-bunga silek rampak simultan sebagai ilustrasi untuk memperindah gerakan. Silek Galombang dan barisan pemain silek Galombang menggunakan pola berbaris satu arah yang dinamakan dengan silek manyongsong. Perubahan yang terjadi pada silat Galombang saat ini yaitu adanya variasi fungsi kegunaannya, yaitu pertunjukannya berperan penting dalam penyambutan kedatangan tamu kehormatan tokoh adat. Peran dari tokoh adat Minangkabau di kelurahan kota sangat penting terhadap proses upaya pelestarian seni pertunjukan. Tari Gelombang merupakan tari tradisional Minangkabau yang selalu dipersembahkan sebagai tarian penyambutan tamu dalam berbagai upacara adat Minangkabau, seperti penobatan penghulu, pernikahan, turun mandi, dan alet nagari. Semula ditarikan oleh 10 laki-laki dengan bergaya pencaksilat yang disebut juga dengan silek Galombang. Dalam perkembangannya, tari gelombang dominan ditarikan oleh perempuan dengan bermacam-macam kreativitas sehingga memunculkan satu koreografi baru, baik dari aspek penari, gerak, pola lantai, musik, properti, dan kostum serta rias. Namun, masih tetap menampilkan simbol-simbol estetika adat Minangkabau. Perubahan dari segi teks dan konteksnya merupakan dampak peristiwa sejalan dengan teori Marquette, yang mengkategorikan dua bentuk produk seni, yaitu art by destination dan art by metamorphosis. Kajian ini membahas kedua konsep tersebut dengan merujuk pada kriteria yang dikemukakan oleh Sudarsono, bahwa produk seni yang sesuai dengan kondisi pariwisata adalah bentuk miniatur, tiruan, penuh variasi, tidak sakral, dan singkat durasi pelaksanaannya. Bentuk tari demikian sekarang berlangsung dalam masyarakat Minangkabau di Kota Padang. Tari gelombang adalah suatu jenis tarian dan dimainkan labiah untuk upacara dalam tradisi adat maupun majelis perkawinan daripada permainan atau patunjukan biasa. Pada tarian ko dimainkan sekitar puluhan laki-laki dan terbagi dua kelompok, di mana masing-masing kelompok seakan-akan merupakan rombongan pengawal. Jika rombongan tamu utama maupun tuan rumah yang mengadakan pejamuan tiba akan didahulukan dek manari gelombang ko, nan malangkah bagaikan pemain silet. Namo gelombang pada tariko diambil dari gerakan lincah tubuh penarinya, serupa gerakan gelombang lawi. Di samping itu, gerakan tangan jo kakinya, serupa jo urang basile. Tari gelombang kini alah dikreasikan, digabung jo tari persembahan. Pada mulanya, tari gelombang kok diiringi jo teriakan saja. Tapi kini alah diiringi jo musik-musik dari alat musik tradisional Minangkabau, seperti talempong, gandang, pupuk batang padi, dan alat musik lainnya. Tarian ini biasanya dibawakan oleh laki-laki yang jumlahnya bisa sampai 10 orang untuk kemudian dibagi menjadi dua kelompok, di mana masing-masing kelompok seakan-akan merupakan rombongan pengawal. Jika rombongan tamu didahulukan oleh penari gelombang ini yang melangkah bagaikan pemain silat, seperti melangkah maju,
Penari bertepuk tangan, sehingga gerakan penari ini kadang seperti dua kelompok pasukan yang akan berperang. Selain dalam pesta pernikahan, tari gelombang beberapa kali juga ditampilkan untuk menyambut tamu penting dari luar Sumatera Barat, dan tentunya kembali dipadukan dengan tari persembahan dalam pertunjukannya. Tari ini merupakan variasi dari tari gelombang yang rata-rata banyak dimainkan oleh penari-penari perempuan. Meskipun tidak menepis, penari laki-laki masih diikut sertakan pada tarian ini. Tidak seperti tari gelombang pada umumnya, pada tari ini unsur-unsur gerakan Pencaksilat tidak lagi mendominasi, tetapi gerakan berdasarkan kepada para penari perempuan. Tetapi para penari laki-laki yang diikut sertakan akan memulai tarian menggunakan gerakan Pencaksilat sebagai pembuka tarian. Pada tarian berikutnya akan dilakukan oleh para penari perempuan. Tarian ini sangat berkembang pesat di Kota Padang. Hampir semua acara besar seperti acara pernikahan besar dan penyambutan tamu dapat dipastikan menggunakan tarian ini. Tari ini juga digunakan untuk peresmian bangunan, pariwisata, serta pembukaan instansi lainnya. Terima kasih. Sekian pemahaman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.